Subvarian baru Omikron BA.4 dan BA.5 telah masuk di Indonesia. Subvarian Omikron BA.4 dan BA.5 masuk ke Indonesia pada akhir Mei dan baru terdeteksi pada Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Kementerian Kesehatan Kemenkes melaporkan 4 kasus COVID-19 dari penularan subvarian tersebut ditemukan di Bali. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat agar tidak panik, tetapi tetap mewaspadai perkembangan subvarian tersebut. Tidak usah panik karena pasti masuk ke kita, BA.4 dan BA.5. Di Singapura sudah masuk, tapi kita tetap pertama, vaksinasi booster itu harus. Kedua di ruangan padat masker pakai, kata Budi dikutip Kompas.com, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Budi mengatakan subvarian Omikron BA.4 dan BA.5 telah menyebabkan kenaikan kasus COVID-19 di berbagai wilayah di dunia. Varian ini yang membuat kenaikan kasus COVID-19 di Eropa dan beberapa kenaikan di Asia dan Amerika. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengungkapkan, terdapat 6.903 sekuen BA.4 yang sudah dilaporkan melalui GISAID dari 58 negara. Epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman mengatakan, subvarian Omikron BA.4 dan BA.5 lambat laun akan masuk ke Indonesia. Kita nggak mungkin menutup diri mencegah dengan mengandalkan menutup pintu masuk, dengan mengandalkan blokade, ungkapnya kepada Kompas.com, tanggal 10 Juni tahun 2022. Belum lagi tingkat imunitas di wilayah Indonesia untuk menghadapi Omikron dan subvariannya masih rawan, merujuk dari tingkat vaksinasi dosis ketiga yang masih rendah. Dengan pelonggaran-pelonggaran yang terjadi secara global itu sulit menghindari masuknya satu varian atau subvarian baru seperti itu, jelas Diki. Kasus Omikron subvarian BA.4 dan BA.5 didominasi oleh penularan yang tidak bergejala. Diki mengungkapkan bahwa hal tersebut akan membuat meningkatnya kasus infeksi COVID-19 di Indonesia. Karena subvarian BA.4 dan BA.5 dapat bersirkulasi menginfeksi orang yang sudah divaksinasi. Itu sudah terbukti di banyak negara. Taiwan sendiri meningkat, China, Jepang, dan lain sebagainya, ujarnya. Menurut Diki, yang paling rentan terdampak subvarian baru ini adalah kelompok rawan, seperti lansia dan komorbid yang cakupan dosis ketiganya masih rendah. Ini yang akan berpotensi menambah kasus rawatan rumah sakit termasuk kematian, jelasnya. Masyarakat diminta untuk tetap waspada karena COVID-19 masih berstatus sebagai pandemi. Diki menghimbau agar akselerasi vaksinasi dosis ketiga segera dikejar oleh pemerintah, terutama bagi kelompok rawan dan beresiko tinggi. Setidaknya kalau saya menyarankan di akhir tahun ini kita targetkan 50% dari total populasi kita sudah mendapat dosis ketiga, ungkapnya. Selain itu, apabila diperlukan, beberapa kelompok dapat diberikan dosis keempat. Pemerintah juga harus tetap membangun literasi ke publik tentang kewaspadaan, persepsi risiko dengan komunikasi yang baik dan konsisten. Tetap memakai masker, cuci tangan, meminimalisir keramaian dan kerumunan dan sebagainya, kata Diki. Diki menjelaskan bahwa status endemi dapat dijadikan target oleh pemerintah, meskipun tidak ada penyakit yang dapat menjadi endemi.